Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan disertasi saya untuk menuju seminar hasil manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi. Latar belakang masalah. Abad 21 adalah suatu era keterbukaan yang syarat dengan persaingan di segala sektor kehidupan. Liberalisasi perdagangan serta investasi pada abad itu mengharuskan produk barang yang bermutu untuk mampu bersaing, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang profesional. Realitas abad 21 yang demikian ini membawa sejumlah implikasi terhadap lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan bertugas untuk menciptakan SDM secara langsung maupun tidak langsung menduduki peringkat strategis dan berperan penuh dalam pembangunan bangsa. Demikian juga SDM bertugas membangun ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang secara empirik telah terbukti sebagai kekuatan produktif. Oleh karena itu, SDM dan pengembangan iptek untuk abad 21 harus disiapkan sejak dini sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari manapun, minimal untuk menangani pekerjaan-pekerjaan dalam negeri. Latar belakang masalah. Pada sisi lain, saat yang bersamaan kehadiran revolusi industri 4.0 juga membawa dampak negatif bagi lini usaha yang sudah ada. Ini disebabkan profesi dan lapangan pekerjaan mulai digantikan oleh sistem otomasi dan robot. Pemanfaatan tenaga robot dalam dunia industri berdampak terhadap biaya yang lebih murah, efektif, dan juga efisien. Di era industri 4.0 ini, manusia akan hidup di dalam era disruption. Oleh sebab itu, kita wajib memiliki keterampilan atau skill untuk mempersiapkan masa depan serta mampu bersaing di era yang sangat canggih tersebut. Revolusi industri 4.0 secara fundamental sangat berpengaruh pada perubahan paradigma manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bergaul antara satu dengan yang lain. Era ini akan menyebabkan ketidakpastian berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga di bidang lain seperti sosial, politik, ekonomi, dan juga bidang pendidikan. Rumusan masalah. Berdasarkan gerentur yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka mengapa manajemen perpustakaan belum optimal dalam meningkatkan minat baca mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi? Bagaimana perencanaan kepala perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi? Apa faktor penghambat manajemen perpustakaan dalam minat baca mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi? Bagaimana evaluasi kepala perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta Provinsi Jambi? Landasan teori dan penelitian yang relevan. Manajemen perpustakaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan. Kata-kata itu
digabung menjadi manajer, yang artinya adalah menangani. Kemudian manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu to manage, kata kerja, management, kata benda, dan manajer untuk orang yang melakukannya. Gareth R. Jones menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Secara filosofis, dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu penuh dengan perencanaan. Akan tetapi sering tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan. Sebagai contoh, besok kita mau kemana? Akan mengerjakan apa? Bagaimana caranya? Adalah suatu pertanyaan untuk perencanaan. Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penguasaan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengertian executing atau pelaksanaan. Menurut Konzu Daniel dalam Mamu, adalah hubungan erat antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan adanya pengaturan terhadap bawahan, pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk tujuan lembaga yang nyata. Selanjutnya Anton atau Ilah menjelaskan bahwa actuating merupakan suatu kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu gedung, ruangan, atau sejumlah ruangan yang berisi koleksi buku yang dipelihara dengan baik, dapat digunakan oleh masyarakat untuk golongan masyarakat tertentu. Menurut Random House Dictionary of the English Language, perpustakaan adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung berisi buku-buku dan bahan-bahan lain untuk bacaan, studi maupun rujukan. Perpustakaan adalah tempat atau deposit ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat menguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan salah satu kajian tentang apa dan bagaimana cara yang dapat dilakukan baik melalui teori maupun praktik agar perpustakaan dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna sehingga keberadaannya di tengah masyarakat mampu menyeleksi, menghimpun, mengolah, memelihara sumber informasi dan memberikan layanan serta nilai tambah bagi mereka yang membutuhkan. Minat baca adalah kesenangan atau perhatian yang terus-menerus terhadap suatu objek karena adanya pengharapan akan memperoleh manfaat. Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
Temuan hasil penelitian, perencanaan kepala perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Pada sebuah organisasi termasuk juga dalam hal ini perpustakaan, perencanaan dilakukan oleh seorang kepala perpustakaan dengan dibantu para stafnya. Sana itu yang tiga tinggal. Yang bisa. Waktunya. Ya, 10 menit juga tuh. Ya. Tepat.